Pada hari ini PSI mengeluarkan sikap mengenai kesiapan lahan makam kita karena kita melihat bahwa pandemi COVID-19 ini sedang tinggi-tingginya sehingga penting untuk kita memperlihatkan bagaimana kesiapan lahan makam kita. Sikap PSI salah satunya dirilis oleh Berita 1 yang judulnya adalah Pemakaman COVID-19 kritis, DPRD minta Pemprov DKI manfaatkan lahan makam yang sudah dibeli. Ini saya akan bacakan beritanya. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, fraksi PSI, Justin Untayana, meminta Pemprov DKI Jakarta segera memanfaatkan lahan untuk pemakaman yang sudah dibeli dengan APBD tahun 2020. Hal ini kata dia bertujuan untuk mengantisipasi kekurangan lahan makam COVID-19. Saya dapat info bahwa Pemprov DKI sudah membayar sekitar 185 miliar untuk pengadaan tanah RTH makam. Kalau tanah untuk makam tersebut sudah dibayar, maka seharusnya segera digunakan untuk masyarakat. Namun realitanya hingga saat ini malah yang terjadi krisis pemakaman COVID-19. Justin mengungkapkan Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran 219 miliar di APBD 2020 untuk pengadaan tanah ruang terbuka hijau untuk makam. Pemprov DKI beralasan pengadaan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan lahan makam COVID-19. Namun Justin menyayangkan Pemprov DKI tidak transparan mengenai lokasi lahan makam yang telah dibeli. Saat Pemprov DKI minta anggaran 219 miliar, di rapat-rapat DPRD mereka tidak pernah terbuka mengenai lokasi lahan makam yang akan dibeli. Hingga saat ini pun kita tidak tahu di mana lahan tersebut. Ini kan dibeli pakai uang rakyat. Tapi mengapa lokasi lahan seolah-olah dirahasiakan, ucap Justin. Pemprov DKI sedang mengalami krisis lahan makam COVID-19 akibat penuhnya TPU Tegal Alur dan TPU Pondok Rangon. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa TPU Rorotan saat ini belum bisa digunakan untuk memakamkan jenazah COVID-19. Sementara itu, pengelola TPU Srengseng Sawah, Kepala Satuan Pelaksana Zona 15, Sutandio, memperkirakan mulai hari ini TPU Srengseng Sawah tidak bisa lagi menerima jenazah COVID-19 untuk dimakamkan. Jadi, teman-teman sekalian, kesiapan kita untuk memiliki lahan yang cukup dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini sangat krusial. Apalagi sekarang DKI Jakarta sedang tinggi-tingginya kasus COVID-19-nya. Mungkin karena dipicu karena setelah adanya liburan bulan Desember, sehingga peningkatan kasus COVID-19 cukup tinggi, khususnya di DKI Jakarta. Nah, salah satu yang harus kita antisipasi adalah kesiapan kita untuk mempunyai lahan makam yang cukup. Sebelum adanya pandemi pun, lahan makam seringkali menjadi suatu isu yang sering diperhatikan karena ketersediaan lahan kita di Jakarta yang semakin sempit dan lahan tanah yang semakin mahal. Nah, ini sudah menjadi isu yang bertahun-tahun, apalagi sekarang ada pandemi COVID-19 yang memicu banyaknya warga DKI Jakarta yang meninggal, khususnya karena pandemi COVID-19. Nah, seperti yang diketahui dan sudah dibacakan oleh saya tadi, bahwa sebenarnya APBD kita sudah menganggarkan untuk membeli lahan makam sebesar 200-an miliar tadi ya, kalau tidak salah ya. Sebesar ya 200-an miliar lah tadi. Jadi itu uang yang cukup besar ya. 185 miliar. Jadi ada anggaran 185 miliar dianggarkan untuk membeli lahan makam. Nah, ini angka yang cukup besar dan tentunya harus dipertanggungjawabkan penggunaannya secara sebaik-baiknya. Kita butuh sekali lahan makam karena memang tadi seperti saya katakan bahwa kasus COVID-19 kita sedang tinggi. Nah, penting agar diketahui oleh publik di mana pembelian lahan makam ini akan dilakukan dengan uang yang cukup besar di 185 miliar. Nah, saya harap tentunya di dalam waktu dekat ini anggaran tersebut bisa digunakan secara transparan dan masyarakat bisa tahu di mana lahan makam nantinya akan dibeli tanahnya oleh Pemprov DKI.
Nah, saya juga berharap tentunya kita terus melaksanakan protokol COVID-19, kita melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan pemerintah terus melakukan 3T, yaitu testing, tracement, dan juga treatment. Nah, ini kunci sukses yang harus kita lakukan untuk kita menang COVID-19. Menurut saya, kita harus memperlihatkan atau mencontoh, menjadikan teladan Korea Selatan dalam menangani COVID-19. Korea Selatan itu salah satu negara yang paling sukses dalam hal menangani COVID-19. Mengapa? Karena kunci suksesnya ada di tracement salah satunya, yaitu dia men-trace orang-orang, mencari, menginvestigasi orang-orang yang melakukan kontak terhadap pasien COVID-19 melalui metode telepon dan juga survei lapangan secara langsung. Nah, jadi ada satu tim khusus yang memang menginvestigasi orang-orang yang berkontak langsung dengan pasien COVID-19. Tentunya bukan tanpa tantangan di sana juga, karena COVID-19 di sana juga dianggap suatu dalam tanda kutip aib, sehingga banyak orang yang tidak mengaku bahwa pernah kena COVID-19 atau pernah kontak dengan orang yang terkena COVID-19. Namun ini menjadi suatu contoh sukses karena sekarang mereka bisa beraktivitas dengan cukup normal walaupun tetap memakai protokol kesehatan. Salah satu kunci mereka sukses juga adalah karena mereka secara sistem kesehatan juga siap, karena mereka pernah mengalami pandemi penyakit virus juga yang namanya MERS. Jadi karena pernah kena pandemi MERS, sistem kesehatan di Korea Selatan sudah lebih cukup siap daripada negara-negara lain ketika pandemi COVID-19 datang. Nah, saya harap tentunya kita, pemerintah, bisa terus melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tentu ini adalah suatu tugas yang tidak ringan, apalagi pandemi COVID-19 sekarang sudah cukup tinggi. Ayo kita dukung upaya pemerintah dalam menegakkan protokol kesehatan, dan juga kita sebagai masyarakat terus melakukan protokol kesehatan, kita menjaga kesehatan sama-sama agar kita bisa lebih cepat menang terhadap COVID-19. Terakhir, tentunya kembali lagi kepada pengadaan lahan makam. Saya harapkan tentunya ini menjadi salah satu fokus pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta, untuk menyediakan lahan makam yang cukup. Karena bagaimanapun hal tersebut adalah suatu upaya yang sangat penting, yang integral dalam kita melawan COVID-19. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Dan nantikan video-video saya berikutnya, karena saya di channel ini kita akan membahas isu-isu, khususnya isu-isu tentang Jakarta, dan mungkin bisa juga kita membahas soal politik yang secara umum. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.